Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 584 Zaiden Hanks. Mendengar nama itu, Jasper yang tenang juga terkejut. Sejujurnya, dia hampir melupakan Zaiden. Sementara Zaiden telah menyebabkan Jasper beberapa masalah di kota Harbor, Jasper juga telah menanganinya dan Zaiden menghilang sesudahnya. Jasper kemudian harus menghadapi beberapa masalah lain dan tidak punya pikiran untuk memikirkan Zaiden lagi. Dia tidak pernah menyangka pria pengganggu ini muncul lagi. Jasper bisa merasakan bahwa kemunculan Zaiden kali ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia yang mencariku lebih dulu, melihat bahwa dia kaya dan berkuasa, aku memutuskan untuk berkenalan dengannya. Dia memerintahkanku untuk melakukan segala sesuatu yang bisa berurusan denganmu. Melihat bahwa tujuan kami sama dan aku juga diuntungkan oleh hal ini, aku setuju. Terence berbicara dengan dingin dan menatap Jasper. Ya, aku menyalakan api itu. Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Kau bilang tidak akan meminta pertanggungjawabanku. Dan aku akan tetap dengan kata-kataku. Jasper tersenyum dan menoleh ke arah Terence. Tapi aku berharap kau akan melakukan satu hal lagi untukku, Terence mencibir. Kau berharap? Tidak mungkin aku akan membantumu melakukan apapun. Tidak apa-apa kalau begitu. Jasper mengangguk dan menoleh ke Julian. Hubungi pemerintah kota dan beritahu mereka bahwa kami telah menemukan orang yang membakar. Suruh mereka datang dan membawanya ke penjara. Ekspresi Terence berubah saat dia berteriak, Jasper. Dasar bajingan, kau bilang tidak akan meminta pertanggungjawabanku. Jasper menjawab dengan tenang, perusahaan real estate itu milikku dan ayah mertuaku. Aku dapat memilih untuk tidak meminta pertanggungjawabanmu atas kerugianku, tetapi kau harus membayarnya untuk kerugiannya, bukan? Wajah Terence memucat karena marah saat dia menggertakkan giginya dan berteriak pada Darrell, apa kau mengerti maksudku? Sudah kubilang Jasper jahat dan licik. Dia mengirimku ke penjara sekarang dan ini semua salahmu. Darrell tampak tidak nyaman, dan dia menoleh ke arah Jasper hanya untuk menelan kata-kata yang ingin dia katakan. Ekspresi Jasper tenang ketika dia berbicara, kau punya dua pilihan di sini, bekerja denganku, atau kau bisa membusuk di penjara. Terence mengatupkan rahangnya, dan tatapannya berapi-api ketika dia menggeram. Bagus, apa yang kau ingin aku lakukan? Bantu aku mencari tahu siapa orang lain yang pernah berhubungan dengannya. Terence tercengang dan mencemooh kata-kata Jasper. Siapa lagi yang bisa dihubungi? Kecuali ayahnya, tidak ada orang lain yang tahu dia kembali sama sekali, tidak mungkin dia memiliki kontak lain. Kau pikir dia punya nyali untuk mendatangiku sendirian? Menurutmu mengapa dia mencoba berurusan denganku secara diam-diam? Dia sudah terlalu sering kalah dariku, jawab Jasper dengan tenang. Alis Terence berkedut saat dia memandang Jasper dengan benci. Tentu, apapun yang kau katakan, kau tidak perlu khawatir tentang hal lain. Yang perlu kau lakukan adalah melakukan apa yang aku minta, dan aku bisa berjanji tidak ada yang akan meminta pertanggungjawabanmu atas pembakaran ini, jawab Jasper dengan tenang. Terence mencibir. Sebaiknya kau menepati janjimu kali ini. Tak lama kemudian, Terence pergi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Darrell tetap tinggal dan bukannya pergi bersama adiknya. Berdiri di dekat jendela ruang kerja, Jasper meminum kopinya saat dia melihat Terence meninggalkan villa. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Darrell yang berdiri di belakangnya dan bertanya sambil tersenyum, menurutmu apa yang akan dilakukan adikmu dulu? Darrell tertegun sejenak sebelum dia menjawab, bukankah dia akan mencari tahu siapa saja orang-orang yang berhubungan dengan Zaiden? Itu yang kau minta dia lakukan, kan? Jasper menjawab dengan tenang, kalau saja sesederhana itu. Aku berani bertaruh bahwa hal pertama yang akan dilakukan adikmu ini adalah mencari Zaiden dan menceritakan semua yang telah terjadi. Ekspresi Darrell berubah. Tidak mungkin,
bagaimana dia berani? Ditambah lagi, dia sudah berjanji padaku. Jasper menjawab dengan tenang, jika aku jujur, aku akan mengatakan bahwa adikmu lebih dari seorang pengusaha daripada kau ketika menyangkut kepribadian kalian berdua. Kau terlalu lembut dan mudah dikendalikan oleh emosimu, itu bukan sifat yang baik untuk pengusaha. Tapi adikmu berbeda, dia tahu bagaimana berbohong dan dia egois, dia juga tahu bagaimana menargetkan orang lain. Jasper menoleh untuk melihat Darrell yang menganga kaget dan berbicara, kemungkinan orang-orang sepertimu berakhir sebagai pengusaha besar adalah 1 dari 10.000, entah itu, atau kau akan mati mencoba. Untuk orang-orang seperti adikmu, ada kemungkinan 5.000 dari 10.000 bahwa dia akan menjadi pengusaha kecil, tetapi juga tidak ada kemungkinan dia akan menjadi besar. Itu adalah pertarungan yang cukup sengit yang baru saja kalian berdua lakukan, jadi tidakkah kau merasa aneh bahwa dia tiba-tiba mau dibujuk? Tanya Jasper. Darrell masih ingin berdebat, mengatakan, itu karena dia mengerti dari mana aku berasal. Bukan itu, orang-orang seperti dia memendam kebencian terhadapku yang begitu dalam sehingga mungkin juga terukir di hatinya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengerti dari mana kau berasal? Dia sudah membuat rencana. Dia akan berpura-pura menentangnya terlebih dahulu dan kemudian menyetujuinya setelah beberapa bujukan. Dengan begitu, dia akan dibebaskan dari dakwaan pembakaran sementara pada saat yang sama, itu akan memadamkan semua kecurigaan yang tersisa yang kita miliki untuknya. Tapi dia juga sangat sadar bahwa dia tidak cukup kuat untuk menjatuhkanku sendiri, satu-satunya pilihannya adalah mendapatkan bantuan dari Zaiden. Kenapa lagi dia tiba-tiba menyerah hanya dengan beberapa kata darimu? Bibir Darrell bergetar. Dia harus mengakui bahwa Terence yang Jasper gambarkan adalah saudara yang dikenal kejam dan licik. Namun yang paling menakutkan dari semuanya bukanlah Terence, melainkan pria di depan matanya yang berhasil melihat dua bersaudara itu dengan sangat jelas. Jasper sangat menakutkan. Lalu kenapa kau membiarkan dia pergi? Tanya Darrell. Karena kita sudah tahu bahwa Zaiden adalah dalang di balik semua ini, maka tidak ada lagi yang benar-benar penting. Terlebih lagi, tidakkah menurutmu mengirim Terence kembali dengan permintaan palsu akan memberi kita pengalihan yang sempurna? Zaiden dan Terence biasa berurusan secara diam-diam saat kita berada di tempat terbuka, tapi sekarang, meja telah berubah dengan mereka di tempat terbuka dan kita secara diam-diam. Ditambah lagi, mereka tidak pernah menyangka aku bertanggung jawab atas Terence yang memberitahu Zaiden segalanya, dan itu baru saja mengukuhkan kemenangan kita. Setelah meninggalkan villa, Terence dengan cepat naik taksi menuju ibu kota provinsi. Setelah 2 jam perjalanan, Terence tiba di rumah tempat Zaiden saat ini tinggal. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak mencariku kecuali sesuatu terjadi? Zaiden tidak senang dengan kenyataan bahwa Terence datang ke rumahnya tanpa mengirim satu teks pun terlebih dahulu. Terence tersenyum getir. Sesuatu yang besar telah terjadi, Tuan Hanks, dan aku pikir harus memberitahumu secara langsung. Zaiden mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Terence menelan ludah dan menjawab dengan hati-hati, Jasper tahu bahwa aku yang menyalakan api. Dia juga menyuruhku untuk mengawasimu untuk mengetahui apakah kau berhubungan dengan orang lain. Zaiden mendengarkan kata-katanya, matanya melebar saat dia memelototi Terence seolah dia ingin mencabik-cabik pria itu. Bab 585 Tuan Hanks, kenapa kau menatapku seperti itu? Terkejut oleh tatapan Zaiden, Terence bertanya dengan gemetar. Zaiden mengatupkan rahangnya dan memelototi Terence. Kenapa aku menatapmu seperti itu? Izinkan aku bertanya kepadamu, bagaimana Jasper tahu bahwa kaulah yang menyalakan api juga? Dia menyuruhmu mencari tahu dengan siapa lagi aku berhubungan. Apa kau memberitahu dia bahwa aku ada di sini? Pikiran Terence berdengung, dan dia linglung alasan yang tak terhitung jumlahnya. Telah terlintas di benaknya dalam perjalanan ke sini sebelum dia memutuskan bahwa dia akan jujur saja. Lagi pula, dia akan kacau jika Zaiden menemukan sesuatu.
Namun, tidak terpikir olehnya bahwa dia memiliki celah fatal dalam rencananya ini. Jasper sama sekali tidak tahu bahwa Zayden telah kembali, jadi fakta bahwa Jasper akan memberitahu Terence untuk mencari tahu siapa lagi yang berhubungan dengan Zayden berarti bahwa Terence telah mengaku bahwa Zayden adalah orang yang menerima perintah darinya. Aku tidak punya pilihan lain, Tuan Hanks. Kesal, Terence memberitahu Zayden tentang semua yang telah terjadi tanpa menyembunyikan apapun. Jasper menyuruhku membantunya, Tuan Hanks, tapi bagaimana aku berani? Tapi aku juga tidak bisa menolaknya begitu saja. Aku tidak keberatan masuk penjara, tetapi aku tidak bisa menunda rencanamu hanya karena masalahku sendiri. Itulah sebabnya aku berpura-pura setuju dulu dan kemudian datang untuk melaporkan apa yang terjadi. Aku di pihakmu, sungguh. Terence berbicara sambil meratap, benar-benar takut Zayden akan mencarinya. Menatap Terence dengan sinis, Zayden menunggu sampai pria itu selesai berbicara sebelum dia mendapatkan tamparan keras dan tiba-tiba di wajah Terence. Brengsek, jika aku tahu bahwa kakakmu adalah orang seperti itu, aku sudah membunuhnya sejak lama. Ada apa dengan kau ini? Tidakkah kau tahu lebih baik daripada mengawasi kakakmu itu? Bagaimana kau membiarkan dia menguping informasi penting seperti itu? Terence menggertakkan pipinya, dan tatapannya dipenuhi ketakutan dan kebencian ketika dia berbicara. Aku tidak pernah menyangka dia akan membantu orang luar. Aku tidak percaya dia berlari ke Jasper untuk mengadukanku. Lupakan, dia sudah tahu dan tidak ada yang bisa kita lakukan tentang ini. Aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Terus memangnya kenapa kalau Jasper tahu? Apa yang bisa dia lakukan? Zayden mencibir. Syukurlah dia masih mengharapkanmu untuk membantunya dan memberi informasi untuknya. Kita hanya akan memberinya informasi palsu untuk membingungkannya nanti. Aku ingin melihat seperti apa dia ketika dia dikhianati. Zayden hanya bisa terkekeh memikirkannya. Rencana jahat sudah masuk ke dalam pikirannya dan dia tidak sabar untuk mengacaukan Jasper dengan rencana itu. Tepat sekali, Tuan Hanks, dengan statusmu yang tangguh, siapa sih Jasper itu? Bahkan gerakan terkecilmu akan membuatnya segera merangkak untuk mencium kakimu. Terence. Setuju. Apakah ada yang memberitahumu bahwa kemampuanmu untuk menjilat benar-benar mengerikan? Zayden berbicara sambil melirik Terence dengan dingin. Terence sangat menyukai Zayden sehingga dia mungkin juga menulis soneta tentang kehebatan pria itu. Dia segera tersipu karena malu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Jangan mengira aku tidak tahu apa rencanamu. Kau hanya di pihak aku karena kau tidak memiliki pilihan lain. Kau takut Jasper masih akan meminta pertanggungjawabanmu atas hal-hal yang telah kau lakukan. Bukannya aku peduli, selama kau dapat membuktikan padaku bahwa kau berguna, maka aku akan tetap melindungimu. Hadiah yang aku janjikan akan diberikan juga. Zayden menyeringai muram sebelum melanjutkan, tapi, jika kau berani membohongiku dan mempermainkanku seperti orang bodoh, maka sebaiknya kau persiapkan dirimu saat aku datang untuk membunuhmu, mengerti? Mengerti. Jelas. Terence dengan panik mengangguk untuk menunjukkan kesetiaannya. Ini, ambil uangnya. Zayden mengeluarkan segulung uang sekitar $10.000 somer dari laci. Bab 586 Aku akan meminta seseorang menyiapkan segala sesuatunya untukmu di bar Orchid di lantai bawah. Mainlah dengan beberapa wanita untuk malam ini, tanpa perintah langsung dariku. Kau tidak boleh kembali untuk saat ini, Zayden berbicara dengan tenang. Mata Terence berbinar ketika dia menerima uang itu, memegangnya di tangannya. Dia segera berseri-seri dan pergi setelah mengucapkan kata-kata terima kasih. Zayden mengejek saat melihat Terence pergi dan mencaci, sampah tidak berguna, pergi, habiskan uang sialan itu. Semakin banyak kau menghabiskannya, semakin cepat kau mati. Saat dia memikirkan hal itu, Zayden kemudian memutar nomor ke kota Harbor. Ini aku, Tuan Langdon, Zayden Hanks. Zayden berbicara di telepon dengan sopan. Orang di ujung sana mendengus setelah jeda yang lama dan menjawab dengan tenang,
bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menghubungiku kecuali jika perlu? Zaiden merasa jantungnya berdebar saat dia menjawab, ada kecelakaan dan aku pikir mungkin sudah diketahui. Zaiden kemudian melanjutkan untuk menyampaikan semua yang telah terjadi hari ini. Saat dia berbicara, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa sikapnya yang berhati-hati dan sopan sekarang tidak berbeda dari bagaimana Terence bersamanya beberapa saat yang lalu. Setelah Zaiden selesai, pria di ujung sana mengamuk. Kau sampah. Tidak berguna. Betapa tidak bergunanya kau sehingga bahkan tidak dapat melakukan sesuatu yang begitu sederhana. Baru beberapa hari dan kau sudah ketahuan. Zaiden menjawab dengan ketakutan, ini terutama karena aku menggunakan pion yang tidak berguna. Dan salah siapakah itu? Apa kau pikir akan menemukan pion yang tidak berguna jika kau sendiri lebih baik? Aku tidak mengerti, kalian berdua berasal dari aratan dan bahkan dari provinsi yang sama, namun Jasper dapat bergerak begitu bebas dan menyebabkan keributan besar. Dia mulai tanpa apa-apa dan dia semakin kuat dari hari ke hari. Bagaimana denganmu? Aku memberimu pekerjaan yang begitu sederhana dan kau tetap saja tidak bisa melakukannya. Dia mendekat sambil tersenyum dan menyapa, silakan masuk, Paman Sirius, aku sudah lama menunggu makan malam ini. Sirius menepuk bahu Zaiden dengan senyum lebar dan berbicara, aku baru tahu kau kembali ketika ayahmu memberitahuku, tetap saja. Kau keponakanku, bukan? Mengapa kau tidak memberitahuku kalau sudah kembali? Aku bisa meminta orang menjemputmu jika aku tahu. Zaiden mengantar Sirius ke kamar pribadi sambil tersenyum dan berkata, aku mengalami beberapa hal ketika aku berada di kota Harbor. Baru pada saat itulah aku mengetahui betapa tidak pentingnya ketenaran yang aku miliki sebelumnya. Semakin mampu seseorang, semakin mereka harus menjaga tetap rendah hati. Sirius menjawab dengan penuh arti, aku dengar kau membuat kemajuan besar di kota Harbor dan kau berkenalan dengan keluarga kaya di sana, sepertinya rumor itu benar. Zaiden duduk di samping Sirius dan tersenyum tipis. Orang-orang besar memang menyukaiku, itu juga mengapa aku kembali kali ini, karena orang besar ingin aku melakukan sesuatu untuk mereka. Jangan bicara tentang aku lagi, Paman Sirius. Apa pendapatmu tentang apa yang aku bicarakan dengan ayahku? Ada perubahan rencana sekarang, jadi kau mungkin ingin memutuskan dengan cepat apakah kau menginginkannya sebelum terlambat. Bab 587 Sirius melirik Zaiden dan menjawab dengan tenang, mengapa kalian berdua begitu terburu-buru? Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang besar. Zaiden mengangkat bahu. Aku tidak terlalu sabar. Tetapi orang-orang di kota Harbor lelah menunggu, hanya Jasper lain, jadi dia tidak begitu berharga untuk waktu dan pikiran mereka. Menyingkirkan Jasper berarti jatuhnya Suler Group juga, Paman Sirius. Pada saat itu, seluruh Suler Group akan menjadi milik keluarga Hanks, apalagi yang kau khawatirkan. Lihat saja seberapa besar imbalannya. Sirius menyalakan sebatang rokok dan mengambil beberapa tarikan kecil sebelum dia menjawab, aku tidak khawatir, hanya saja kekuatan Dawson telah benar-benar menyebar ke seluruh provinsi Tenggara sekarang, tidak ada gunanya bagi kita untuk menyinggung perasaannya. Zaiden menjawab dengan tenang, aku tahu kau khawatir tentang hal seperti ini, jadi aku datang dengan rencana yang sangat mudah. Sirius mengernyitkan alis pada Zaiden, menunggunya melanjutkan. Sementara mereka terdengar dekat dan saling memanggil paman dan keponakan, Sirius sangat menyadari betapa tulusnya keponakannya. Belum lagi kekuatan keluarga memanggilnya tinggal bersama sekarang karena Zaiden pernah kalah dari Jasper, begitulah cara Sirius berhasil mengambil gelar kepala keluarga dari Silva. Sementara mereka berdua adalah keluarga, tidak keberatan saling menikam dari belakang jika perlu. Keluarga Monty dengan sepenuh hati telah setuju untuk membantu ketika kita memutuskan untuk menyerang, bisik Zaiden. Rokok di tangan Sirius bergeser saat dia terengah-engah. Keluarga Monty, betulkah? Keluarga Monty adalah keluarga dengan profil terendah di Provinsi Tenggara meskipun memiliki akar terdalam di provinsi tersebut.
Jika keluarga Hanks tidak diragukan lagi dianggap sebagai keluarga besar di Provinsi Tenggara, maka keluarga Monty pasti akan menjadi keluarga nomor satu di provinsi tersebut. Hanya saja anggota keluarga Monty sangat rendah hati, mereka jarang mengambil tindakan apapun, sehingga keluarga lain di Provinsi Tenggara cenderung melupakan mereka. Namun, itu adalah fakta tak terucapkan yang diketahui oleh semua orang bahwa manfaat keluarga Monty di Provinsi Tenggara tidak boleh disentuh, atau seseorang akan mati sebelum mereka menyadarinya. Zaiden terkekeh, tidak terkejut dengan reaksi Sirius. Zaiden lebih terkejut daripada Sirius ketika dia pertama kali mengetahuinya. Dukungan yang diberikan kota Harbor kepadaku lebih dari sekadar uang. Zaiden memutuskan untuk menunjukkan tangannya sedikit dan berkata, lebih baik aku langsung saja ke intinya. Sebelum aku kembali dari kota Harbor, aku bertemu Conrad di rumah orang besar itu. Sirius merajut alisnya erat-erat dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Conrad Monty, kepala keluarga Monty, dia baru berusia 32 tahun tetapi aku pernah melihatnya sebelumnya pada beberapa acara khusus. Dia memang karakter yang luar biasa. Mereka mengatakan bahwa Provinsi Tenggara belum pernah melihat seseorang yang luar biasa seperti dia dalam 50 tahun terakhir. Zaiden tersenyum dengan mata menyipit dan berbicara, kau seharusnya tidak perlu khawatir lagi kan, Paman Sirius. Mata Sirius berkilat saat dia menjawab, aku perlu bertemu Conrad. Zaiden sedikit mengernyit karena tidak sabar. Kau tahu seperti apa kepribadiannya, dia tidak bertemu orang begitu saja. Sirius menghela napas. Keluarga Hanks tidak bisa menderita kerugian lagi, aku harus lebih berhati-hati. Zaiden baru saja akan berbicara ketika pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka. Memasuki ruangan adalah seorang pria anggun dengan tunik putih, tampak sangat tampan dengan kacamata bingkai emasnya. Aku langsung masuk karena kau ingin bertemu denganku. Orang yang memasuki ruangan itu adalah Conrad Monty. Saat melihat Conrad, Sirius berdiri secara refleks untuk menyambutnya, melirik Zaiden dari sudut matanya. Dia terkejut melihat Zaiden lebih terkejut daripada dirinya sendiri.